Halo sahabat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di HD Review. Channel akan berseputar elektronik, apakah power tool dan otomotif. Baik, pada kesempatan sore hari ini saya akan kembali lagi mereview sebuah aki teman-teman ya, yaitu aki sepeda motor dengan merek NGS baterai ya. Ini aki MF teman-teman ya, atau maintenance free, atau juga biasanya orang bilang aki kering ya. Ini merek NGS dengan tipe NTZ 5S yang berkapasitas 4,5 Ah 12 volt ya. Ini ada tertera spesifikasinya ya, VRLA ya, Silver Technology Inside Gel baterai ya. Jadi isinya gel teman-teman ya, bukan cairan lagi tapi gel ya. Jadi aki ini saya dapatkan barusan teman-teman ya, barusan saya pulang dari tempat kerja. Saya mampir di bengkel teman-teman saya. Saya mampir di bengkel teman saya dan saya meminta, bukan meminta ya, tapi membeli satu buah aki ini ya, bermerek NGS, karena kebetulan teman saya itu agen resminya teman-teman, agen resmi dari NGS tersebut ya. Jadi aki ini saya dapatkan dengan harga 200.000 teman-teman ya. Tapi biasanya memang aki ini di toko manapun itu harganya agak mahal, tapi dengan kualitas yang bagus biasanya ya, kalau untuk trek, untuk kendaraan besar ya. Belum tahu kalau untuk motor teman-teman ya. Ini makanya saya mencoba memakai ya, apakah dia bertahan lama atau enggak ya, dengan harga 200 ribuan. Jadi ini pertama kalinya saya membeli aki dengan cara offline teman-teman ya. Biasanya saya membeli aki selalu dengan cara online ya, online shop. Ini kebetulan tadi teman saya punya dia menyediakan aki dengan merek NGS, makanya saya mencoba untuk membelinya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja saya buka ya. Saya buka, kita review singkat tentang aki NGS ya. Yang pertama, yang nongol dari kardusnya ada baut teman-teman ya. Biasa kalau aki baru pasti mendapatkan baut ya. Ada busa pelindung langsung. Ini penampakan akinya teman-teman ya, dengan dibungkus plastik dengan klip seperti ini ya. Jadi aki ini langsung dari pabriknya sudah terisi elektrolit teman-teman ya, sudah diisi dari sononya ya. Jadi berupa gel ya, untuk kalau menurut keterangan dari sellernya, dari salesnya ya, juga sudah tertera di kasnya juga bahwa aki ini berisikan gel ya, bukan cairan lagi, karena ini aki MF, maintenance free, atau biasa orang bilang aki kering ya. Jadi cukup simpel dalam pembelian teman-teman ya, dalam paket pembelian. Jadi nggak ada tambahan cairan yang di dalam kardus ya, seperti biasa kan. Biasanya itu kalau membeli aki baru pasti ada cairannya ya. Jadi kita mengisi sendiri ketika mau diaktifasi ya, seperti aki yang kemarin pernah saya review juga, yang bermerek Kayaba ya. Videonya juga sudah ada di channel saya ya, untuk merek Kayaba. Tapi jujur saja teman-teman ya, untuk merek Kayaba itu kalau untuk yang jenis maintenance free atau aki kering itu kualitasnya kurang bagus ya. Berbeda dengan yang basah teman-teman ya. Kalau untuk yang basah saya gunakan sudah setahunan ya, itu masih bagus, masih berfungsi dengan baik. Tapi untuk yang jenis maintenance free atau aki kering itu sudah sewak teman-teman ya. Saya cas bisa ngisi, tapi ketika saya gunakan untuk starter 2 kali saja dia sudah hipoten ya, atau lemah. Nah, ini untuk penampakan akinya, NGS NTZ 5S Shield Maintenance Free Battery ya.
Ini ada untuk tanggalnya juga, tanggal aktivasi teman-teman ya, biasanya ditulis di sini ya, tapi nggak usah, nanti akan saya tulis video saja. Ini ada pengamannya pada bagian ini teman-teman. Untuk terminalnya ini terbuat dari besi teman-teman ya, jadi nggak terbuat dari timah seperti aki pada umumnya. Entah apa alasannya ya, kenapa dibikin plat besi seperti ini, seperti aki pada semprot ya, atau mesin sprayer itu juga dari besi, bukan dari timah ya. Entah apa alasan dari pabriknya, saya nggak tahu ya. Oke, langsung saja kita tes ya, kita tes tegangannya sebelum kita melakukan charger ya. Ini sudah saya sediakan avometer andalan saya, ada Aneng ST212. Ini juga video reviewnya sudah ada di channel saya teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin menonton, silahkan ya, ada di channel saya, silahkan dicari saja. Bentar, saya nyalakan avometernya. Nah, ini sudah menyala teman-teman. Bentar, saya taruh di sini ya. Bentar. Udah auto, bentar. Saya tes langsung teman-teman, berapa tegangan sebelum dilakukan pengecasannya. Nah, jadi sebelum dilakukan pengecasan dia bertegangan 12,91 volt ya. Dan pastinya nanti akan bertambah ketika habis dilakukan pengecasan. Jadi habis ini saya akan melakukan pengecasan teman-teman ya, sekitar beberapa menit. Nanti akan saya tes lagi ya, berapa selisih voltnya setelah sebelum dicas dan sesudah dicas ya. Oke, akan saya cas dulu teman-teman ya. Bentar, saya ambil casnya. Baik teman-teman, ini sudah saya siapkan sebuah charger ya, sebuah charger compact ya. Ini juga sudah pernah saya review juga, teman-teman bisa mencarinya di channel saya ya. Ini berkapasitas 300 ampere teman-teman ya, untuk tulisannya, tapi ya nggak tahu kalau aslinya. Oke, langsung saja kita melakukan pengecasan pada aki NGS NTZ 5S ini ya. Pertama kita tancapkan dulu ke sumber tegangan ya. Kita amati dulu teman-teman sebelum pengecasan ya. Pastikan ini berada di mode intelligent ya, karena ini aki baru ya, karena bukan aki yang soak. Kalau teman-teman mau mengecas aki yang soak, yang nggak mau dicas, itu bisa memakai mode repair ya. Itu tapi juga jarang berhasil teman-teman ya, seperti halnya aki yang dulu pernah saya review juga, aki Kayaba itu memang bisa masuk teman-teman ya. Sebelumnya kan tidak masuk, tapi setelah saya menggunakan mode repair itu bisa masuk teman-teman ya, tapi percuma saja, dia tidak bertahan lama ya. Tapi untuk pengecasannya bisa masuk ya. Sebelumnya yang tidak bisa masuk, tapi bisa masuk setelah menggunakan mode repair. Oke, langsung saja saya cek dulu ya. Kita tancapkan, jangan sampai keliru ya. Kalau meskipun keliru nggak apa-apa ya, karena ini sudah ada pengamannya. Kita perhatikan, nah ini sudah berjalan teman-teman. Nah, sudah berjalan pengecasannya ya. Untuk voltnya 14,8, artinya dia tegangan pengecasannya lebih tinggi ya daripada tegangan baterai, jadi harus bisa mengalir ya. Nah, ini untuk ampernya 0,7 ampere ya, 7 ampere. Dan ini pengecasannya berhenti ya, karena kecil ampernya ya, karena memang akinya baru, jadi dia sudah terisi penuh ya. Ini kita lakukan pengecasan dulu beberapa menit, setelah itu kita coba ke motornya. Oke teman-teman, nah, ini sudah saya cas sekitar 15 menitan ya.
Ini ampernya juga sudah turun, tinggal 0,3 0,2 ya. Langsung saja kita coba teman-teman ya, kita lepaskan dari casnya, kita coba ke motornya. Lepas dulu. Sekarang kita tes dulu teman-teman ya untuk voltasenya setelah dilakukan pengecasan. Nah, benar saja teman-teman ya, naik ya untuk voltasenya. Tadi sebelum dilakukan pengecasan sekitar 12,9 tadi ya. Nah, ini setelah dilakukan pengecasan dia naik menjadi 13,3 sekian ya. Oke, langsung saja kita coba di motornya ya. Untuk proses pemasangannya saya skip dulu ya untuk videonya biar tidak terlalu panjang ya. Oke teman-teman, kita coba ya. Setelah kita pasang untuk akinya, ini sudah terpasang. Motornya kotor sekali karena sudah sekitar 6 bulanan nggak kepakai teman-teman. Ini untuk aki bekasnya. Teman-teman ya, apakah dia langsung nyala ya, karena sudah cukup lama nggak kepakai untuk motornya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung nyala teman-teman. Nah, jadi langsung cos greng ya untuk akinya. Oke, sudah, saya kira cukup teman ya, sudah bisa di start. Cukup sekian sudah video dari saya akhiri. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.